Halo saudara yang disayang Tuhan, kita berjumpa lagi di YouTube channel ini. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk bersama kita belajar dari Hagai pasal yang kedua, yaitu bagian khotbah Hagai yang kedua. Saya beri tema ketika hasil mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan melalui Nabi Hagai. Siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengajar kami. Pimpinlah dan tuntunlah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa yang mengecewakan. Kita merasa sedih karena kerja keras kita tidak memberikan hasil yang kita harapkan. Atau kita merasa kita sudah bekerja keras, tetapi daripada mendapatkan pujian, kita malah menerima cercaan. Kita mungkin patah semangat dan tidak lagi sanggup melanjutkan apa yang sedang kita kerjakan. Setelah hampir 1 bulan membangun rumah Tuhan, kesedihan meliputi hati orang banyak. Hal ini terjadi karena orang-orang yang lanjut usia pada saat itu, yaitu yang pernah menyaksikan rumah Tuhan yang didirikan Raja Salomo, mulai bernostalgia. Mereka mulai menebar virus kekecewaan di tengah komunitas. Melihat rumah Tuhan yang sedang dibangun, mereka menangis dengan suara nyaring. Demikian dicatat di Ezra pasal 3 ayat yang ke-12. Hal tersebut bagaikan tsunami yang menerjang orang-orang yang sudah awalnya bersemangat mendirikan rumah Tuhan. Hagai 1 ayat 14. Mereka merasa rumah tersebut seperti tidak ada artinya dibandingkan dengan yang didirikan Raja Salomo. Hagai 2 ayat 4. Rumah Tuhan yang didirikan Salomo dihancurkan Babel pada tahun 587 atau 586 sebelum Masehi. Banyak yang diangkut ke Babel, banyak imam yang kemudian dibunuh. 2 Raja-Raja 25 ayat 18 hingga 21. Hanya orang-orang miskin yang ditinggalkan di Yerusalem. 2 Raja-Raja 25 ayat 12. Nah, setelah mengalahkan Babel, Cyrus Raja Persia menitahkan pada tahun 539 sebelum Masehi bahwa orang-orang Yahudi boleh pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka sebagian kecil memilih meninggalkan zona aman mereka dan pulang ke Yerusalem. Namun setelah berusaha keras, mereka merasakan segala perjuangan mereka seperti tidak ada artinya. Apakah saudara merasa jerih payahmu, kerja kerasmu, bahkan disiplin rohanimu seperti tidak ada artinya? Saudara merasa lelah karena setelah perjuangan panjang hasilnya begitu tidak signifikan. Saudara tekun bersaat teduh setiap hari tetapi seperti tidak ada artinya. Saudara merasa hidupmu tidak berbuah. Semangat yang patah jauh lebih sulit disembuhkan daripada COVID-19. Pada tanggal 17 Oktober tahun 580 sebelum Masehi, yaitu pada masa perayaan Pondok Daun, Tuhan berfirman, "Katakanlah kepada Zerubabel," Hagai 2 ayat 3. Zerubabel adalah orang yang menerima kepercayaan Raja Persia untuk menjabat sebagai gubernur. Zerubabel merupakan keturunan Daud. Nama orang ini, saudara, muncul baik di silsilah Yusuf yang ada di Matius maupun di silsilah Maria yang ada di Lukas. Nah, berulang kali Tuhan menegaskan, kuatkanlah hatimu. Ketika mereka berhenti bekerja karena patah semangat, Tuhan berkata demikian, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Hagai 2 ayat 5 dan 6. Untuk itu, kuatkanlah hatimu, bekerjalah dan janganlah takut. Karena Tuhan semesta alam menyertaimu. Dia berpegang pada janjinya dan rohnya ada bersamamu. Nah, Tuhan bersabda di Hagai 2 ayat 8,
Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah atau kekayaan, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, mereka saat itu mengalami krisis atau resesi perekonomian yang cukup parah, ya. Kota dalam keadaan hancur, bisnis baru mereka berusaha untuk membangunnya sungguh dengan sangat susah payah, karena setelah ditinggalkan atau dibiarkan dalam keadaan terpuruk selama 70 tahun, pembangunan kembali itu sungguh berat. Nah, namun Tuhan menegaskan begini, Tuhan bagaikan mengguncangkan dompet bangsa-bangsa sehingga mereka mengeluarkan harta benda mereka, barang-barang yang indah untuk keperluan rumahnya. Yang menarik adalah di ayat yang ke-9, ya. Di awalnya kan dikatakan bahwa barang-barang yang indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir kan. Kemudian Tuhan menegaskan begini, kepunyaan kula perak, kepunyaan kula emas. Maksudnya adalah benar bahwa harta kekayaan ini ada pada bangsa-bangsa, tetapi semua harta kekayaan di dunia ini milikku, milik Tuhan semesta alam, karena Dia adalah pencipta semesta alam, pemelihara semesta alam. Jadi segala sesuatu yang ada di semesta ini milik Dia. Dengan kata lain, Tuhan dapat dengan mudah memindahkan kekayaan dari tangan satu orang ke tangan orang berikutnya. Melalui Raja Darius, Tuhan semesta alam menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk pembangunan rumah Tuhan. Nehemia 2 ayat 9. Dan tentu termasuk juga berbagai barang-barang lainnya yang dibutuhkan dalam perabotan dan lain sebagainya. Well, pandemi COVID-19 akan menyebabkan dan mungkin sudah menyebabkan perpindahan kekayaan dari seseorang kepada orang yang lain. Dari perusahaan yang satu kepada perusahaan yang lain, dari negara yang satu ke negara yang lain. Saudara, ketika hasil yang saudara dapatkan kecil, tetaplah bekerja karena Tuhan menyertaimu. Janganlah meremehkan hal-hal kecil. Zakaria 4 ayat 10. Meskipun hasilnya sedikit, hasilnya kecil, jangan putus asa, jangan patah semangat, firman Tuhan semesta alam bahwa Dia menyertai saudara. Rohnya Dia berikan kepada saudara. Percayalah pada firman-Nya. Percayalah bahwa Tuhan memegang janjinya. Nah, saudara, peganglah janji Tuhan tersebut dan majulah, karena saudara tidak sendirian. Roh Tuhan bersamamu. Oleh sebab itu berulang kali Tuhan menegaskan, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Jangan patah semangat. Bangkitlah, bekerjalah, karena Allah besertamu. Demikian janji firman Tuhan dari khotbah Hagai yang bagian kedua ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami belajar untuk tidak menaruh fokus pada hasil yang mengecewakan hati kami, melainkan berfokus pada janji penyertaan-Mu saja. Engkau adalah Tuhan yang dapat mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat, ketika Engkau hendak mendatangkan berkat yang kami butuhkan. Sebab punya mula perak dan punya mula emas. Tuhan, kiranya hati kami terarah pada Engkau saja. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan hati kami untuk terus bekerja dan berkarya. Amin.